Mungkin pikir saya buah ini adalah buah yang ada di Taman Eden. Saya tidak tahu ya. Artinya ketika dia bilang dia punya banyak buah, dia koleksi. Buahnya itu kecil, kayak rambutan, kayak ada bulu-bulu rambutan. Tapi ketika bulu-bulu itu muncul dan manisnya itu sampai seluruh tubuhnya merasa manis. Dia bilang begitu sudah. Dan dia diizinkan makan buah itu. Ketika dia menggigit ya, dia tenang, manis itu luar biasa. Dalam detik itu tiba-tiba dia terbangun sudah. Dibangun oleh anak-anaknya. Dia marah sudah. Kenapa kalian membangunkan saya? Mana buah tadi? Tadi itu anak. Mana buah itu tadi? Rupanya buah itu yang mengalami yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang saya katakan itulah konsep orang yang mengalami kelepasan di dalam Tuhan, kelepasan dari kuasa kegelapan, dan Tuhan pasti akan menolong. Jangan sampai kita ada di tempat nyala api itu saudara. Ini terlalu bagus dalam hati saudara. Artinya neraka itu ada, surga itu ada. Dan buat cerita ini saya bilang dengan saudara, kalau saudara terima Yesus, percaya dengan Yesus, kebaikan Tuhan dia tahu saudara, dia melepaskan Anda dan saudara dan kita semua. Saya tahu hari ini ada beberapa teman-teman saudara di luar Kristen. Saya tidak bilang saudara hari ini karena sudah masuk gereja besok saya jadi Kristen, no. Yang pasti saya mau ketika saudara atau ibu mendengar cerita ini, mendengar ilustrasi ini, saudara buka hati, terima Tuhan Yesus. Itu yang lebih penting. Kami sering melayani orang, maaf kata, yang begini, yang bagaimana, segera ketika Bapak ada di sini, boleh Bapak berdoa secara tapi sebut nama Papa pun yang di surga, Yesus Kristus. Saudara beda saudara. Mungkin ada kata-kata yang lain, tadi bilang di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah itu saudara nggak tahu. Saya tidak menyinggung yang lain. Tapi saudara lihat kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Itulah saudara seperti melepaskan segala-galanya. Oke. Lanjut bagian yang ketiga. Yang pertama adalah pelepasan. Kenapa kita harus mengalami pelepasan? Pelepasan dari perbudakan iblis dan kekuatan jahat. Nah, kembali saya kepada saudara Bogor. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh saudara. Tapi satu hal yang saya percaya ketika dia terima Yesus secara pribadinya, secara hati nuraninya, tubuh jiwanya, detik itu pun dia mengalami keselamatan daripada Tuhan. Mungkin orang bilang nggak mungkin Bogor itu bisa pulih lagi, nggak mungkin Bogor bisa ware, bisa umumnya seperti tahu ware umumnya bahasa di sini ya, bisa kele kalau ya. Saudara, pelepasan dari perbudakan iblis dan kekuatan jahat. Dalam tradisi Kristen ada keyakinan bahwa melalui Yesus umat manusia dibebaskan dari perbudakan iblis dan kuasa jahat. Kita akan lihat dalam Kolose 1 ayat 13. Dia telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia, Yesus, yang mampu membebaskan saya, saudara, dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Artinya ketika saudara diikat, saudara diperbudak oleh iblis, saudara diikat oleh kekuatan jahat. Satu ketika kami berdoa, Tuhan bilang rohnya sudah diikat di batang kayu di kampungnya. Nanti ada hubungan ke sini. Ini awal saya. Kami tiba-tiba Tuhan ngomong, kami dalam nama Yesus, roh yang diikat, bahkan kami tidak tahu di mana roh yang diikat, dilepaskan nama Yesus. Apa yang terjadi? Sejak saat itu anak sudah luar biasa sih. Dia sembuh total. Karena apa?
Ini saudara harus percaya bahwa ketika kita mengabdi hidup kita di luar Kristus, detik itu pun kuasa kegelapan mengikat saudara. Tapi berita baiknya apa saudara? Yesuslah keselamatan saya dan saudara. Katakan seberapapun engkau diikat kuasa kegelapan, saya pastikan engkau bisa dilepaskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Oke. Ini menyiratkan bahwa Yesus memberi kemenangan atas kuasa kejahatan yang merusak hubungan saya, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Tadi sudah disinggung dalam Yohanes 10 ayat 10. Dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu tidak senang kalau sudah hidup makmur. Saya berbicara makmur bukan harta benda, ya. Biasanya suami istri kalau sudah nikah, kata orang sekarang apa? Oh, sakinah mawaddah kita itu tahu saudara, ketika saudara di dalam Tuhan, Tuhan mau saudara itu lebih dari sakinah mawaddah, saudara, lebih dari segala-galanya. Papa itu punya, ya Yesus itu punya kerajaan, saudara. Kalau Yesus makan yang enak, saudara makan yang enak karena kalau Yesus mengalami kuasa yang dasar, saudara juga mengalami kuasa dasar. Dan Alkitab katakan di Alkitab, ketika kita percaya, kita dia akan menjadi anaknya dan dia akan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Artinya apa? Saudara, tepuk dada saudara. Saya ini anak kerajaan Tuhan. Benar. Saudara tahu, saya pernah mendoakan kami pernah mendoakan orang. Kami pernah mendoakan. Ketika kita mengalami hal yang kurang bagus, dengan perkataanmu sendiri, kamu harus bilang di dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Waktu itu dia belum sembuh, tapi apa yang terjadi? Itulah bagi saya di mana anak itu sembuh, anak itu warai, anak itu umum. Itulah bagi kita. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa kita dipindahkan dari kuasa kegelapan. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ketika saudara menerima keselamatan itu yang tadinya kita diikat, dibelenggu, ditutup bungkus, mungkin diikat di mana saja, sejak detik itu saudara mengalami kelepasan. Next, yang keempat, pelepasan dalam konteks pemeran hidup. Artinya ini berbicara tentang kesucian, kekudusan, bagaimana saudara harus mempertahankan semuanya. Konsep lain adalah bahwa saudara-saudara dibebaskan dari dosa, mereka dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, mematuhi ajaran Yesus. Artinya apa? Ketika saudara terima Tuhan Yesus, mengerjakan keselamatan itu tidak gampang, saudara. Tapi ketika saudara ada dalam realnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, saudara mengalami janji Tuhan yang mungkin kehidupan saudara. Karena dan di sini dikatakan hidup di dalam kekudusan, mematuhi ajaran Yesus. Bagaimana caranya? Setiap minggu saudara jangan lupa gereja ini. Ya, kalau Anda dari hari lalu harus ke gereja. Ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, Ibu Gembala itu akan mengajarkan saudara bagaimana hidup dalam ajaran yang benar. Atau saudara dari bebas, PDI, hari lalu, apalagi di mana pun Anda berada. Ya, kalau di Papua saya sering mendengar yang bahasa apa rupa, mungkin ada artinya. Pergi, ya, begitu ya. Nah, bagaimana supaya kita diajar bertanam, mempertahankan keselamatan itu ketika ada di rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu bisa hidup saudara. Tapi karena ini berbicara global, ini bagi saudara dan saudara. Artinya apa? Mematuhi ajaran Yesus yang disebut sebagai penerusan ini adalah bagian dalam proses perkembangan rohani setelah pengalaman dibebas dari dosa. Ya. Saudara boleh catat ayat-ayat. Next, lanjut. Ini yang saya akan berikan, mungkin ini juga menjadi hal yang seperti mungkin saudara tidak pernah dan tidak tahu kenapa. Di balik pelepasan itu ada misteri, hal yang dasar yang disembunyikan kegelapan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, itu akan disingkap.
kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di hari ini, saudara akan disingkapkan apa di balik misteri pelepasan tadi. Saudara kita tahu ya, ada yang sudah keluarga. Di sini sesuatu terjadi dalam kehidupan sehingga menyebabkan semua orang mengalami sengsara. Artinya kesengsara yang terjadi, entahkah itu penyakit, kenapa aku ini sudah berdoa, kenapa aku ini punya kelotok, punya rumah, tiba-tiba terbakar, jugungku hilang, renggekku di sungai diambil orang, banjirku habis diangkat orang. Apa saja usaha kita yang besar sampai yang kecil, kok sia-sia? Aku sudah bekerja berpuluh-puluhan, kok tidak dapat hasil. Saudara harus tahu ini misteri, ya. Kenapa? Semua yang terjadi itu adalah pekerjaan Yohanes 10. Iblis itu mencuri, dia mencuri semuanya yang hak saudara. Contoh, kalau tadi pasar, ini contoh saya ini, mungkin yang lain deh. Cuma pasti sebenarnya sebenarnya bohong. Ya udah deh, sebelahnya pasar sama mana? Cinta. Wah, namanya menggetar. Itu bayangan dan kasih anugerah Tuhan. Saudari cinta, saya ngomong, usianya berapa sekarang? 17 tahun. Wah, Tuhan bilang, cinta, ketika kamu lulus SD, SMP, SMA, kamu menjadi seorang pilot, menjadi pilot. Jangan lihat saya, ini contoh saya. Ketika Yohanes 10 ayat 10 datang, engkau tidak menjadi pilot. Oh ya, maksud saya Yohanes 10 tadi ya, si pembohong yang muncul tadi, dia akan merusak masa hidup dia, mulai pergaulan, mulai apa saja, sehingga yang seharusnya cinta menjadi seorang pilot tidak jadi seorang pilot. Artinya kebalikan dari itu semua. Padahal di Yeremia 5 ayat 1 dikatakan, dari dalam kandungan, apa dikatakan? Dari dalam kandungan Tuhan sudah tahu kita jadi apa. Ibu gembala mungkin, aku dulu juga pada jadi pendeta mungkin ya. Tapi apa? Tuhan rancang dia beri hamba Tuhan. Kenapa? Di Yeremia 5 ayat 1 dikatakan, dalam kandungan pendeta jadi pendeta. Padahal saya menjadi pengusaha. Yang kira-kira ini yang aja ya. Mungkin aku menjadi pengusaha tuh, apalagi di sini banyak batu bara ya. Tapi Tuhan bilang, hamba itu di pandangan Tuhan. Semua masa hidup kita ini dirancang yang baik oleh Tuhan. Tapi nggak, Yohanes 10 ayat 10 tadi merusak segalanya. Terus buat cinta tadi. Kalau ini bukan pasal 3 karena memang panggilan Tuhan. Nah, Tuhan itu merancangkan kita menjadi hamba Tuhan apa saja, semuanya untuk bagian nama Tuhan. Ini konsepnya. Iblis tidak senang kita mengalami kasih anugerah Tuhan. Iblis tidak senang. Kita suka dengar. Jam 2. Cepat saja. Di Keluaran 20 ini saya rindu saudara Bapak Ibu kasih. Keluaran 20 ayat 5 saudara. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini berita Tuhan buat bangsa Israel, dan itu juga untuk kita saudara. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, prinsip misteri pelepas betul. Saudara punya pasti kita punya seorang papa ya, punya seorang ayah yang sekarang yang mungkin papanya sudah meninggal, yang sudah tua seperti saya, papa saya sudah meninggal. Nah, ketika saya punya anak saya juga melihat saya nanti ada seorang papa. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, ketika dia punya anak tapi anaknya tiba-tiba dia berjalan sama papanya, tiba-tiba anak ini ada melihat papa yang lain, maksud saya. Oh, papanya dia lebih bagus nih, nggak pemarah, lebih mudah di rumah, kok bisa tebal. Ini sorry yang komis tebal ya, atau yang pernah.
Saya tidak memilih. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Katanya mengenal Tuhan, katanya percaya Yesus, tapi mengecewakan Tuhan. Artinya kita bilang apa juga pengarah dan cipu. Ketika kita malah mengklaim hati dari ilustrasi anak tadi, saya secara pribadi ketika saya berjalan dengan anak saya, ada mungkin orang tua yang lain lebih mengasihi dia, saya cemburu karena dia adalah anak. Begitu juga Bapak di surga. Ketika kita bersama dengan dia, tapi kita melakukan hal yang tidak bagus itu, apalagi di konteks di atasnya dikatakan jangan sujud menyembah. Ini artinya ini berbicara tentang beribadah. Hidup kita dengan siapa? Nah, tapi pertama kita tahu Allah adalah Tuhan. Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saudara, saya kasih merah saudara supaya ini diingat terus ya. Ketika saudara akan melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan yang cemburu. Di dalam cemburu ini bahaya saudara. Yang membalas kesalahan Bapa kepada anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang memuji aku. Artinya apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan itu cinta dengan anak-anaknya. Tapi dia di sisi lain dia juga menghukum jika itu salah. Dan parahnya Pak, ketika kita tidak mendengar nasihat perintah Tuhan, itu berbahaya bagi kita. Contoh, satu ketik contoh saja. Saya punya datu, artinya saya cucunya cicit ya. Saya punya papa itu punya ayah, ya gitu ya. Nah, ketika datuk saya itu dulunya menyakitkan hati Tuhan, Tuhan cemburu. Betul. Kita tidak tahu dia mau apa saja yang dilakukannya ketika dia menyakiti hati Tuhan. Kemudian karena tidak mengetahui tentang misteri pelepasan itu, berjalanlah waktu, lahirlah anak dari datuk tadi, turunlah kakek saya, kan kakek saya itu, lahirlah kakek saya. Rupanya si kakek tahu sudah, dia tidak mengenal yang namanya berbahasa kasihan ya. Lahirlah papa saya. Papa saya juga tidak mengenal yang namanya pelepasan, menyakiti hati Tuhan. Lahirlah saya, saudara. Nah, ini masalah saudara. Ini artinya apa? Kepada anak-anak dari keturunan yang ketiga, keempat, cucu agak tahu deh. Begini yang cocok ini. Saudara ini firman Tuhan. Ketika kakek kita tidak mengenal kebenaran, tidak tahu kelepasan, saudara jangan merasa aman, tidak tahu. Dosa itu akan menjadi jaminan bagi anaknya. Ketika anaknya itu juga tidak tahu, dosa itu turun anaknya. Dan saya harap pada hari ini, saya tidak mau itu terjadi bagi Bapak Ibu dan saudara semua. Loh, bagaimana tidak tahu kakek saya dosanya apa? Kerja kakekku dulu apa aja belum lahir, mungkin lagi di nerawang. Kan betul, itu logis jawabannya. Logis, saudara. Tapi ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatunya yang saudara tidak tahu dia. Dan ini yang sering kami temui dalam pelayanan saudara. Ketika kami bingung melihat anak ini kok terikat, saya lihat kok dari keturunan gini cerita. Saya tanya, saudara, papamu dulu meninggal gimana? Nggak tahu juga dia meninggal. Terus kakekmu nggak tahu juga. Artinya mereka meninggal dalam gimana ya? Mereka itu meninggal tidak wajar. Ada yang meninggal nyetrum ikan, kan unik saudara. Di sungai nyetrum ikan kok bisa meninggal? Yang lebih parahnya yang tidak wajar, yang menaik buah buah jatuh dari atas, rupanya ngambil saudara. Saudara kayak jadi sate. Saudara tahu ya? Jatuh bokongnya tuh jatuh dua. Jatuh saudara, jadi sate. Itu tidak wajar saudara.
kenapa sekarang ini meninggalnya? Sebelum-sebelumnya apa yang salah? Kenapa? Iblis menembus keluarga. Kenapa? Tidak ada yang diputuskan keluarga ini. Artinya dia akan mempengaruhi semuanya signifikan. Saudara, saya tidak mau terjadi bagi saudara-saudara yang ada di Kalimantan dan sekitarnya. Dari dulu dengan di bebas dan sebagainya. Saya tidak mau mulai hari ini saudara kita kebenaran ini sikapkan bagi kita supaya kita mengalami kelepasan. Tak dulu. Aku dia orang percaya. Nah, ketika sesuatu itu kita tidak tahu, tidak jelas, itu bisa akan terjadi. Oke, nanti akan saya buka lagi. Next. Dia menghakimi tanpa menemukan karena kita ditebus dengan cara yang mahal dan yang mahal itu dengan baik. Pasti saudara. Caranya bagaimana? Dengan Yesus yang melepaskan kita, yang memulihkan kita. Saudara, saya kasih materi ke pendeta saudara, materi yang boleh di copy atau semuanya. Saya rasa waktu kita sangat mepet. Next. Bagaimana cara pelepasan itu? Nah, ini dia. Prinsip pelepasan, proses pelepasan seseorang seperti orang memotong atau memangkas atau membersih yang namanya kayu, kebun saudara, membersih namanya pohon-pohon saudara. Ya. Kalau pohon itu mau lebat, pasti kita bersih. Ya. Ini ayat kita saya akan baca dulu. Bapak Ibu, Yohanes 15, ini proses prinsip pelepasan itu. Yohanes 15 ayat 1-9, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya dalam proses pelepasan ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan Anda akan Tuhan potong. Apa itu? Yang dulunya biasa marah saudara, tiba-tiba Tuhan potong, Anda tidak marah lagi. Amin. Yang biasanya suami datang dari kebun atau mencari dari kambang, ya, biasanya disambut dengan senyum yang bagus, dengan yang manis. Tapi suami melihat tuh, mana senyum kalau sudah bulan muda, coba kalau bulan tua, itu saudara akan dirubah, saudara. Mau bulan tua, mau bulan muda, senyum selalu. Artinya apa? Itu akan dipotong Tuhan yang tidak bagus. Itu sakit saudara. Dan dosa itu mengenakan saudara. Contoh, ini yang ini dosa ini misalnya dosa membohong saudara. Atau dosa ya bohong. Saudara bilang bohong itu ada bohong yang bagus walaupun dikit. No, tidak. Yang bohong yang tetap bohong saudara. Nah, ketika saudara bohong, enggak apa-apa, bohong demi kebaikan. No, tidak. Nah, ketika saudara dipangkas kebohongan itu, mulai hari itu Anda tidak berbohong lagi. Anda menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik. Itu proses dalam pemangkasan itu tidak enak saudara. Banyak yang biasa saudara bohong tiba-tiba tidak ngomong dan tidak mau boleh. Itu susah. Itu saudara melawan diri saudara sendiri saudara. Saya ngomong ini karena saya semua mengalaminya saudara. Jadi saya akan mengalami saudara. Dan puji Tuhan, ya, saya bisa sakit dengan kebaikan Tuhan. Kalau saudara menanyakan tentang penyakit, rasa-rasanya saya sudah mewakili penyakit yang ngeri di dunia ini saya sudah alami. Saya bukan Paulus ya, kalau Paulus karang kapal, saya juga pernah kamu ini dan hampir jatuh di pesawat. Artinya saya pernah gelam berkali-kali saudara. Ya, saya tidak Tuhan baik. Nah, ketika itu terjadi bagi kehidupan saya, Tuhan potong hal yang tidak bagus dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya terus berusaha menjadi orang yang baik dengan Tuhan. Saya menyampaikan hal yang kenapa? Itu pernah saya alami. Silakan. Tuhan memotong satu demi satu, dipotong itu tidak enak. Sudah dipotong, ranting-rantingnya dibersihkan. Aduh, sudah dipotong dibersihkan lagi, nyor. Ya, saya punya rambut agak beda sedikit sudah, pasti ya. Saya bilang waktu sebelum rambut, Mas, potongnya rapi-rapi ya. Ya, ini kok tinggi sih. Mas potong, berapa ini lebih tipis
sekali lagi, artinya tidak enak sudah. Ini saya suka diri saya sendiri aja. Artinya itu kalau mau bagus ya harus dipotong di atas. Ya. Yang mau dipotong di pangkas Tuhan hari ini boleh katakan dong. Yang mau mengambil lepasan cuma sedikit. Tapi yang lain sudah bagus nih, sudah bagus. Ada banyak kali kata Bapak Ibunya. Cuma tidak yang mungkin yang lain malu. Tapi saya percaya Tuhan baik bagi kita semua. Saudara, bagaimana prosesnya? Itu rasa pemotongan. Dan saya mau pada hari ini ada hal buruk bagi rumah kita akan dipotong dengan amin. Nah ini dia. Next, ini penting. Bagaimana saya tahu kalau gue saya pembohong? Bagaimana saya tahu kalau gue saya dulu punya pegangan ini, pegangan itu, menyembah ini, menyembah itu? Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntut dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang mengakibatkan saya dan saudara terikat dari dosa kegelapan. Caranya bagaimana? Alkitab katakan, tetapi pengikut itu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan. Nah ini dia. Oh, gue ikut dulu saudara sekalian. Oh, gue ikut dulu ketika jadi pembakar. Oh, dia punya istri kiri kanan ke belakang. Patuh. Padahal kita tidak tahu. Betul saudara. Ya saya harap tidak ada yang tersinggung karena kita baik semua di sini ya. Istri kita satu dan suami kita satu. Amin. Jangan macam-macam. Kemudian apa dikatakan di sini? Nah ini juga penting. Jadi Roh Kudus menuju ke next. Jadi Roh Kudus ini next Pak Pendeta. Ini contoh. Ini contoh. Hati-hati ketika saudara mengasih nama anak saudara. Jangan sembarangan. Amin. Udah melihat cowok, jadi Simpson kamu. Jangan. Melihat anakmu kamu biar jadi Lady. Jangan. Melihat anakmu, jangan. Saya akan baca. Contoh dari apa yang namanya cara memutuskan memangkaskan tadi yang saya catat di sini yaitu Tuhan atau Roh akan menunjukkan kepada. Contoh di dalam nama, pemberian nama. Kadang-kala kita memberi nama itu ada roh jahat intervensi dalamnya. Kalau kita katakan contoh Abraham menjadi Abraham menjadi Abraham dulu papanya Abraham itu pemuja kegelapan, penyembah kegelapan. Tapi ketika dia dipanggil dari kegelapan itu dia keluar dari Abraham. Ya, papanya itu orang pemuja. Nah, ini nama ini mempengaruhi saudara. Ya. Kemudian Sarai di rumah menjadi apa? Sarai itu kita banyak katakan arti tentang Sarai ya. Nah, kemudian yang kerennya Yakub saudara. Dan Isa Sarai yang dulu suka menganiaya orang Kristen berubah menjadi tidak lagi. Yang Saulus menjadi Paulus. Saudara boleh lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4. Namanya hati-hati saudara. Ya, nanti kalau nama kalau aku lahir anakku laki-laki, aku harus minta dengan siapa di CPN. Aku harus kasih nama ini maknanya ini. Jangan saudara. Bapak Ibu, ketika Anda punya keturunan, punya anak itu, minta hikmah dari Tuhan. Kalau cowok, Tuhan apa nama anak laki-laki? Karena tahu saudara, ada buku tadi yang disampaikan oleh yang pertama tadi, dukun di Afrika. Namanya itu ditulis dalam botol, namanya dalam botol, oleh neneknya diikat di pohon nama ini. Ini belum lahir, dari di kandungan, di dalam perut. Kalau anak ini lahir namanya ini dan namanya diikat di botol, taruh di batang nolok, lunuk, bayangkan. Kalau durian saudara bisa makan durian, lunuk makan apa? Gak ada saudara. Atau disimpan atas pohon. Ingat hati-hati saudara. Semua ini ada konsekuensinya. Rojak itu semua.
memberi nama terjadi hal yang tidak bagus atas anak kita itu sendiri. Kenapa? Itu olah kaki saya, itu oleh papa saya, bantu saya karena mereka tidak mengerti. Ini memberi nama. Ini kedua, daerah. Nah, daerah. Jadi anak ini tidak bisa kuliah jauh, tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Namanya sudah diikat di batang pohon lombok di belakang rumah di kampung. Bisa. Kasihan anak kita. Hati-hati mengasih nama anak kita. Jangan sampai ada intervensi kegelapan yang membuat anak-anak tersayang ini mengganggu kehidupan mereka. Hari ini kita lepaskan. Yang sepakat lepaskan boleh lembaga. Kalau ada masalah anak, kalau sudah anak banyak ya. Saya percaya Tuhan menjadikan keturunan akibat kita semua. Amin. Amin. Next. Oke. Next lagi. Ini sudah next. Next. Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah di dalam kata-kata hambanya, nabinya atau siapa saja dengan cara Tuhan, dengan cara kita juga berdoa dan beriman kepada. Ini berbicara tentang siapa yang bisa melepaskan saya. Apa? Lewat selamanya. Lewat siapa? Lewat lain-lain saja. Ketika seseorang menyampaikan hal tentang kebenaran dan itu segala sesuatu itu diuji dari roh. Kalau memang Tuhan yang menyuruh, saya percaya itu terjadi hal yang baik dalam kehidupan saudara. Artinya Tuhan memakai gembala saudara, memakai pendeta saudara. Itu apa? Itu adalah prosesnya. Saudara boleh datang ke gembala, saudara boleh datang ke pendeta saudara, atau di mana bergereja atau apa saja. Mereka itu akan menuntun Anda untuk lima roh akan. Amin. Karena apa di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata hamba-hambanya akan melakukan keputusan-keputusan Tuhan, salah satunya perpasangan. Ya. Dan hal yang penting next kita mengalami next. Saya tidak nyaman sorry Anda memiliki otoritas spirit atas kerajaan kegelapan, tetapi Anda harus menggunakan otoritas firman dan doa. Anda harus firman Tuhan tadi sudah disinggung di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, terutama di ayat yang kedua. Merenungkan artinya hidup ini penuh dengan doa. Itu salah satu kunci terjadi perpasangan Tuhan Anda. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Berdoa itu kalau bisa selalu berdoa setiap hari. Oh, enggak tahu pendeta, enggak tahu apa itu. Lalu berdoa 3 kali sehari. Nah iyalah, makan siang sore. Bukan gitu saudara. Doa kita makan itu sudah hanya terangkan. Tapi doa kita pribadi dan yang Tuhan mau. Semakin saudara banyak berdoa, saudara mengalami dalam masalah hidup saudara. Next. Dosa. Doa pengampunan sudah terlepas dari dosa. Nah, saya kembali lagi ke tangannya Tuhan. Saudara baca sendiri, tapi saya akan baca bagi kita dulu. Nanti materinya mau dikasih. Jangan ini doanya, ini dakwah. Jangan perhitungkan kepada kami kesalahan kakek kami, moyang kami, datuk kami, kakak kami, ikat kami. Ya saudara, kiranya rahmat-Mu sudah menyusul kami, kami sudah lemah. Tolonglah kami ya Allah, ingatkan kami demi menyiapkan nama-Mu. Baiklah kami dan ampuni dosa kami. Artinya Alkitab juga ada menepis mana supaya kita yang namanya dijauhi, janganlah kesalahan nenek moyang, janganlah kesalahan orang-orang dulu tertimpa ke kita. Ini proses pelepasan saudara. Bagaimana? Dan memang kita tidak tahu, tapi kita harus sampaikan Tuhan. Aku tidak berhubungan lagi dengan nenek moyang, gak ajarkan DNA-nya. DNA-nya tetap saudara. Tetap kalau saudara binnya ujung, yang namanya ujungnya. Kalau saudara ujungnya sampai ke bawah binnya tetap ujung. Bukan itu lo putus
doa Tuhan, dosanya dihapuskan. Saudara tetap dia mencuci sampai Tuhan katakan. Artinya kesalahan yang dianiaya kita yang tidak perlu kita jadi buat anak, cucu, cicit dan keturunan kita menjadi itu akan diputuskan. Dan doa ini ada contohnya. Doa minta supaya kesalahan orang-orang dulu jangan tertimpa buat keturunannya. Amin. Yang tadi katakan keturunan kedua, keturunan ketiga, keempat, cucu, cicit, dan artinya apa? Alkitab juga punya solusi. Minta supaya Tuhan diputuskan. Amin. Haleluya. Next, terakhir. Saudara mungkin banyak yang menghibur saudara. Banyak yang mereka membuat saudara terhati. Tapi satu hal, saya tidak dapat ilustrasi yang bagus. Rupanya kita sampai low profile. Ini gambarnya kok santai gitu ya. Saya tidak dapat yang bagus. Yang orang namanya kelepasan, dia mengalami kelepasan yang luar biasa. Mungkin dia punya ekspresi yang bagaimana. Tapi ini kurang baik. Tapi yang saya pastikan bahwa di sebelahnya bagaimana ketika seorang menjadi seorang cemburu, supaya akan dilepas tidak jadi orang cemburu lagi. Saudara mengalami kebencian, saudara tidak dilepaskan kebencian. Mungkin saudara ada mengalami kegagalan seperti saya bilang tadi, aku sudah mencari emas, aku sudah merotan, aku sudah memantap apa saja, kok tidak ada pertolongan, itu akan dilepas. Mungkin saudara merasa minder, merasa kalah, ada persaingan usaha, itu akan dilepaskan. Mungkin saudara punya ini lagi, lalu tetangga aku punya dukungnya dua, aku juga mau deh punya dukung, ya, atau punya motornya bagus, ini lagi. Saudara itu Tuhan melepaskan saudara. Saudara punya depresi, kehidupan Yesus melepaskan saudara. Keputusan kegagalan yang terjadi Tuhan. Saudara berdoa, saudara di dalam nama Yesus ada lepas, di dalam nama Yesus pemulihan, di dalam nama Yesus kekuatan. Saya undang para pemain musik. Sama musik. Orang